wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Iya. Ibu ada waktu senggang untuk ngobrol-ngobrol? Iya, insya Allah ada. Ya. Terima kasih Ibu. Ini Iya. kebetulan ada tugas dari CGP Betul. untuk mewawancara kepala sekolah tentang dilema etika. Iya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu Ya, ya. boleh. Ya, selama ini Ibu bagaimana dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya akan menjawab sepengetahuan saya saja ya, Nek ya. Kalau menurut saya dilema etika adalah situasi di mana seseorang itu harus memilih di antara dua yang benar. Misalnya dua-duanya itu benar tapi saling bertentangan. Itu kalau menurut Ambu dilema etika. Sedangkan bujukan moral itu adalah dilema ketika berada pertentangan yang terjadi antara benar dan salah. Oh ya, baik Ibu. Iya. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ya. yang sama-sama benar atau Ya. sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Ketika ada perselisihan atau juga ada dilema di antara kedua belah pihak, maka yang diambil dalam keputusan adalah satu, keberpihakan kepada siapa? Kepada kepentingan yang sama-sama benar. Artinya dalam hal ini kepentingan kepada pembelajaran murid. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua kepentingan, utamakan dulu saja kepada pembelajaran murid. Ya. Jadi diutamakan kepada murid dulu. Kalau misalnya itu berhubungan dengan murid, gitu ya. Dan kalau misalnya itu kepentingannya untuk kepentingan bersama, walaupun dua-duanya benar, cari untuk kepentingan bersama dulu. Situasi seperti itu. Oh begitu ya Ibu ya. Iya. Jadi Ibu akan mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama, Ya. terutama mungkin menurut Ambu itu kepentingan murid, Iya. begitu ya. Kalau ada permasalahannya berhubungan dengan murid ya, Iya. jadi harus kepentingan murid. Tidak murid. Lalu langkah apa saja nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke, yang pertama-tama tentu saja kita melihat dulu atau mengumpulkan dulu faktanya. Ya, setelah faktanya kita kumpulkan, kemudian kita lihat siapa yang terlibat nih dalam perselisihan ini, misalnya. Kemudian menganalisis benar salahnya. Kan setelah dianalisis benar salahnya, baru mengambil alternatif solusi untuk pemecahan permasalahan tersebut. Seperti itu ya. Dicari dulu ya Bu ya fakta-faktanya, begitu ya menurut Ibu ya. Dan jangan lupa satu lagi, setelah diambil keputusannya, maka kemudian Bagus sekali Ibu ya. Lalu hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif ya Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentu saja ketika mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasi permasalahannya dengan mencari informasi kepada pihak-pihak yang terkait, gitu ya. Kemudian jangan mencari informasi ke sana sini yang tidak terkait, nanti akan mengaburkan permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan pertemuan musyawarah antara siapa? Antara saya dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, ya. Kemudian setelah bermusyawarah, kita tentukan, kita cari ke titik temunya, kita cari kesepakatan bersama, sehingga dalam pengambilan keputusan akan dapat diambil yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya betul Ibu. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ketika kita mengambil keputusan, tidak akan sepenuhnya memuaskan semua orang. Tidak akan semuanya orang merasa puas dengan apa yang kita putuskan. Oleh karena itu, kita harus memberikan waktu kepada orang yang belum paham untuk memahami apa yang kita putuskan. Mudah-mudahan orang tersebut
bisa menerima keputusan dengan ikhlas dan dengan besar hati mau menerimanya. Oh iya iya iya. Ya Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nih, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat jika ada masalahnya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya apa yang sudah Ibu jalankan? Ya, kalau saya tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Jadi cukup misalnya begini, ketika ada permasalahan bisa dilaksanakan waktu itu, laksanakan waktu itu juga. Fleksibel gitu ya Bu ya. Fleksibel, tapi juga kita harus mengetahui skala prioritas. Mana saja nih yang harus didahulukan. Ketika ada permasalahan yang urgent, maka itu yang diprioritaskan. Itu pentingnya skala prioritas, sehingga misalnya ini bisa diputuskan nanti misalnya. Kita cari dulu yang urgent yang mana sih, yang penting yang mana. Kalau sudah tahu, yang penting itu putuskan dulu bersama, sehingga setelah mendapatkan hasilnya baru berlanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Oh iya iya betul Bu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ketika mendapatkan dilema etika, kalau berhubungan dengan pendidikan tentu saja saya akan berkomunikasi dengan guru-guru, terutama guru-guru senior yang mungkin sudah banyak pengalaman ya daripada saya. Kemudian kalau misalnya kepada atasan saya akan berbicara juga dengan ibu pengawas. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Atau biasanya saya ketika saya pulang sampai rumah, ketika saya sudah istirahat, suami istirahat, saya akan membahas permasalahan sehingga ditemukan solusi juga gitu. Jadi banyak yang bisa saya minta untuk sharing permasalahan yang sudah saya alami. Jadi di sekolah ada ya Bu ya yang membantu Ibu dalam memutuskan. Di rumah juga mungkin dengan suami Ibu ya bisa sharing gitu ya Bu ya. Lalu Bu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya mendapatkan berbagai permasalahan dilema etika itu sebelum menjadi kepala sekolah. Sehingga ketika saya mendapatkan permasalahan, kadang ada yang sama juga. Jadi berdasarkan pengalaman, saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah, sehingga keputusan yang diambil haruslah berdasarkan kepada keadilan untuk semuanya. Ketidakberpihakan kepada seseorang hanya karena berdasarkan kedekatan, gitu ya. Tetapi inti yang paling penting adalah harus mengutamakan kepentingan siswa. Nah, karena kita semuanya juga tujuannya adalah untuk keberhasilan siswa. Keputusan itu tidak semudah yang dibicarakan memang. Tidak akan memuaskan semua orang tentu saja. Tapi yang penting kita berbuat yang terbaik, tidak merugikan orang lain, tidak berpihak kepada yang kita anggap dekat, tetapi kepada yang benar. Intinya adalah untuk kemajuan siswa. Gitu ya. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Ini banyak pelajaran dari Ibu yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf nih sudah mengganggu. Tidak apa-apa, hanya sedikit waktu yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Neng dalam menyelesaikan CGP ini ya. Amin. Sukses ya, dan insya Allah dapat yang terbaik. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mohon maaf nih mengganggu waktu Ibu. Ini terkait ada tugas CGP tentang wawancara terhadap kepala sekolah. Oleh karena itu saya meminta izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara tentang dilema etika. Perkenalkan, saya kali ini wawancara dengan
Kepala Sekolah SDN 115 Turangga dengan Ibu Imas Mulyati. ya. Terima kasih Ibu atas izinnya. Sama-sama. Ini Bu mau ngobrol-ngobrol santai. Ya Ibu, tentang Ibu bagaimana ketika mengidentifikasikan suatu dilema atau suatu kasus, apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas kesempatan waktunya di wawancara di SDN 115 Turangga ini. Ya, Ibu. Terkait dilema etika ya, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan begitu ya. Sedangkan kedua pilihan itu baik secara moral ataupun bertentangan gitu ya. Sedangkan rujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, betul. Dilema etika adalah hal yang berat ketika kita menghadapi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan ya. Contohnya aturan itu apakah tersirat atau tersurat. Nah, itu ya. Itu. Ya. Lalu bagaimana Ibu ketika menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Pengambilan keputusan yang saya lakukan yaitu ketika menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, dalam mengutamakan kepentingan bersama dengan memperhatikan keberpihakan pembelajaran pada murid. Keputusan akan saya ambil ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari masing-masing begitu ya. Biasanya kasus yang diselesaikan pada tingkat bawah terlebih dahulu sebelum ke saya sebagai kepala sekolah gitu ya. Mulai dari wali kelas, BP, Wakaset dan lain sebagainya, baru nanti saya yang bertanggung jawab. Begitu ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Apakah prosesnya apa dulu begitu Bu? Ya. Terima kasih. Sebelum keputusan diambil terlebih dahulu, dikumpulkan dulu fakta-fakta ya. Siapa yang terlibat atau dianalisis benar salahnya atau membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian direfleksikan begitu. Betul sekali ya Bu ya. Iya. Jadi tidak langsung mengambil Iya. keputusan ya Bu ya. Iya. Ada langkah-langkahnya begitu ya Bu ya. Iya. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Nah, yang paling efektif itu mengidentifikasi dulu permasalahannya dan mencari informasi pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam permasalahan itu. Di antaranya melakukan pertemuan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat permasalahan begitu ya, sehingga titik temu kesepakatan bersama dan pengambilan keputusan yang terbaik itu yang harus dipertanggungjawabkan. Aduh, sangat bijaksana sekali nih Ibu. Buat contoh bagi kaum muda ya Bu. Ya. Hal-hal apa saja nih kira-kira yang selama ini ada tantangannya nih dalam mengambil keputusan? Tantangannya itu masih ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima keputusan yang sudah diambil ya. Makanya diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada pihak tersebut agar menerima keputusan secara ikhlas dan besar hati gitu ya. Selalu ada saja ya Bu ya. Nah, gitu. Belum menerima Ya. Ketika Ibu mau mengambil keputusan atau akan memusyawarahkan gitu ya Bu ya, apakah ada jadwal khusus nih Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Untuk mengambil keputusan itu saya tidak memiliki waktu atau jadwal khusus ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu. Saya menyelesaikan kasus itu tergantung pada jenis dan seberapa urgent masalahnya gitu ya.
Yang pertama saya lakukan ketika ada kasus yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait ya, seperti Wakasek begitu ya, untuk membantu mencari informasi dan data sebelum dilakukan pengambilan keputusan itu. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi kolaborasi ya Bu. Iya. Ya. Nah, kira-kira adakah faktor-faktor yang menentukan atau seseorang yang biasa membantu Ibu ketika mengambil keputusan? Itu banyak sekali ya sebelum mengambil keputusan. Ya. Biasanya ada seksi kurikulum ya, Iya. seksi kesiswaan, Iya. guru yang dituakan di sini yang Iya. yang senior yang Iya, iya. tahu kondisi sekolah ini gitu ya, Oh. sejak awal saya di Wah, sini oh iya. begitu. Wah, banyak sekali nih pelajaran yang didapat dari Iya. Ibu. Khususnya terima kasih banyak Ibu. Iya, Dari semua sama-sama. hal yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira Bu, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan tersebut sehingga nanti kami dapat belajar dari Ibu gitu. Iya. Banyak ya, saya mendapatkan berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang